semua bintang akan menghilang. Anak kecil Brown pertama kali berdiri di bawah langit berbintang karena seorang gadis kecil Jenny di panti asuhan. Brown terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia kembali mengalami kesedihan mendalam karena kehilangan orang tercinta, seperti tenggelam, tak berdaya, dan putus asa. Tangan Jenny mengulurkan padanya. "Halo, nama aku Jenny." Brown mengangkat kepalanya. Senyum Jenny tampak bersinar di tengah malam yang gelap. Brown diam-diam menghapus air matanya dan memegang tangan Jenny dengan hati-hati. "Halo, namaku Brown." Jenny tersenyum membuka pintu dan berlari keluar. Brown menundukkan kepala dan mengikuti langkahnya. Saat dia mengangkat kepalanya, senyuman Jenny berubah menjadi langit berbintang. Tidak, langit berbintang ini bersinar dengan senyuman Jenny. Sejujurnya, meskipun sekarang kita sudah tahu identitas asli Tang Lingling, tapi tidak ada bukti langsung yang bisa membuktikan Tang Lingling dan Zhao Fenghuan ada masalah. Dari deskripsi nenek Ni terhadap Tang Lingling, kami tahu dia memiliki harga diri yang tinggi. Dia tidak akan membiarkan dirinya menderita. Lalu, Jadi dia tidak rela hanya menjadi orang ketiga. tapi kakakmu dan Zhao Fenghuan sudah mau bertunangan. Aku tidak akan membiarkan kakakku terus tertipu. Menurut laporan kuartal terakhir, keuntungan Departemen Pemasaran hanya 35 juta. Belum menyelesaikan tujuan perusahaan. Manajer pemasaran tolong jelaskan. Direktur Zhao memang tidak menyelesaikan target, namun lingkungan pasar tahun ini tak begitu bagus. Kami juga sudah menjelaskannya pada Presiden Huo. Direktur Huo tahu? Direktur Huo tahu. Kalau begitu aku tak keberatan lagi. Rapat hari ini sampai di sini saja. Semua departemen mengikuti isi rapat. Sesuai dengan isi rapat. Bubar. Direktur Zhao. Dalam seminggu, suruh manajer pemasaran itu mengundurkan diri. Mengerti? Baik, aku akan segera melakukannya. Ada lagi Direktur Zhao. Aku menemukan Direktur Huo dan Anda bertemu di kafe hari itu dan bertemu dengan seorang pengacara. Firma hukum. Perusahaan tidak memiliki bisnis litigasi baru-baru ini. Apa yang dilakukan di firma hukum? Aku tidak terlalu jelas tentang ini. Tapi Huo Yunnya juga magang di kantor itu. Sepertinya nama disebut Yu Qiu Biying. Huo Yunnya juga ada. Apa yang sedang mereka lakukan? Haruskah aku melakukan sesuatu? Tidak perlu. Pergilah. Baik, Direktur Zhao. Tidak mungkin. Feng Huan bukan orang seperti itu. Kak, Zhao Fenghuan pergi ke kafe perpustakaan untuk bertemu dengannya. Lalu, dia mengajakku ke kafe itu. Tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Itu hanya tebakan kalian. Yunya, aku tahu kamu peduli padaku. Tapi aku dan Feng Huan sudah memiliki perasaan selama bertahun-tahun. Aku percaya padanya. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Jangan bicara lagi. Sebelumnya, aku sudah memberitahu Wang Yun untuk mengakhiri perjanjian pranikah secara resmi. Kak, Zhao Fenghuan benar-benar bermasalah. Aku sudah mau menikah dengannya. Aku berharap bisa mendapatkan restu kalian. Bukan selalu berprasangka buruk padanya. Setelah Feng Huan selesai kesibukan, kita makan bersama 2 hari nanti. Kamu juga... Feng Huan,
Kenapa kamu masih sibuk? Ini semua karena masalah perusahaan. Menyebalkan sekali. Jangan bekerja terlalu keras. Mandilah cepat. Baik, tunggu aku. Kak, Zhao Fenghuan benar-benar bermasalah. Kenapa kamu tidak membalas pesanku? Di mana kau aku ingin bertemu denganmu? Halo, Aku sudah memikirkan soal dikatakan kamu hari ini. Aku sudah memikirkannya. Aku butuh bukti. Aku tidak menyangka Tang Lingling. Begitu menyedihkan. Lawang, kamu salah paham maksudnya. Benar, sedih. Apapun kamu juga tidak bisa menjadi selingkuhan, merusak hubungan orang lain. Benar. Kalau begitu, kita sekarang juga tidak ada bukti. Master, aku tidak bisa melihat Nona Huo ditipu oleh pria brengsek. Aku harus menemukan bukti. Baik, mari kita berpencar. berdasarkan nomor telepon Tang Lingling, aku menemukan akun Weibo-nya. Di atasnya ada lokasi alamat dia sekarang. Bagaimana kita bisa masuk ke rumah mereka tanpa mengganggu Tang Lingling? Aku akan mencari bukti kecurangan Zhao Fenghuan. Karozu, itu keahlianmu? Kau siapa? Halo, aku petugas kebersihan dari PT 54Com karena Anda adalah klien besar kami. Jadi kami akan memberimu sekali pembersih gratis. Layanan gratis. Masuklah. Ganti sepatu. Direktur Zhao, Anda begitu mudah. Sudah menjadi Dewan Direksi Grup Huo, menjalankan organisasi dengan begitu baik. Hari ini, setelah berbincang dengan Anda benar-benar mendapatkan banyak keuntungan, aku percaya pengalaman keberhasilanmu pasti bisa memberikan banyak inspirasi pada anak muda zaman sekarang. Terlalu memuji. Terakhir, aku ingin mewakili junior. Saya menanyakan satu pertanyaan tentang kehidupan. Silakan. Aku dengar kau dan Nona Huo sudah ada rencana untuk bertunangan. Aku memang akan bertunangan dengannya. Sepertinya kabar baik Direktur Zhao sudah dekat. Jangan berkemas lagi. Kamu pergi dulu. Direktur Zhao, bisakah Anda lebih banyak menceritakan kondisi pacar Anda, misalnya di mata Anda? Dia orang seperti apa? Pacarku adalah seorang cantik, lembut, mandiri, dan percaya diri. Zhao Fenghuan, ternyata kamu membohongiku. Besok pukul 12. No? Club Kim. Tidak, aku sibuk. Aku tidak peduli. Kamu harus datang menemuiku. Huo Yunya. Tadi aku mendengar mereka menelepon. Besok pukul 1200. Klub Jinju. Kenapa terburu-buru mencariku? Ada apa? Kamu jelaskan. Apa yang terjadi dengan wawancara TV itu? Itu hanya sandiwara. Itu semua palsu. Fenghuan, kamu mencintaiku kan? Lingling. Tunggu aku. Bisakah? Tunggu aku lagi. Tidak perlu menunggu lagi. Yuehu, kenapa kalian datang?
Aku dan dia tidak seperti yang kau pikirkan. Hita, seperti yang mereka pikirkan. Karena mereka sudah datang. Mari kita bicara secara terbuka. Apa? Apa kau gila? Aku memang gila. Tentu saja, aku gila. Bukan kau yang bilang. Tapi kau tidak mencintainya lagi. Hanya tersisa kasih sayang keluarga. Bukan kamu yang bilang. Hanya dengan bersamaku, baru benar-benar merasa dirimu masih hidup. Cukup. Sudah cukup. Kau pikir kita akan mendapatkan hasil? Zhao Fenghuan, kenapa kamu melakukan ini padaku? Apakah kamu gila? Yuehu, hubungan kita selama 8 tahun tidak bisa berakhir di tangan orang gila ini. Dia menggodaku. Apa kau masih manusia? Jika hari ini kau bilang kau dan dia saling mencintai, mungkin aku akan mengabulkannya. Dia pria dipunya Huo Yuehu. Setidaknya kita harus bertanggung jawab. Kenapa menangis? Pria yang dipilih sendiri harus menanggung akibatnya sendiri. Lihat, dia sudah pergi. Hubungan kita selama bertahun-tahun. Aku berjanji tidak akan mencarinya lagi. Beri aku kesempatan. Selama bertahun-tahun. Tapi sekarang tidak ada yang bisa kukatakan padamu. Yuehu, Yunya, semua salahku. Kakakmu paling mendengarkanmu. Bantu aku membujuk kakakmu. Aku minta maaf pada kakakmu. Sebelum aku bertindak, lebih baik kamu segera menghilang. Yunya, aku dan Tang Lingling tidak ada apa-apa. Ternyata kamu lebih tidak tahu. Malu dari yang aku bayangkan. Zhao Fenghuan. Huo Yunya, aku sudah menundukkan kepala, memohon padamu. Apakah kamu sama sekali tidak mengingat cinta lama? Zhao Fenghuan. Dari awal, aku sudah melihat kamu berbeda dari luar. Kakakku menyukaimu. Makanya aku menoleransimu. Huo Yunya, kamu ingat? Ingatanku sangat bagus. Sebaiknya kau ingat selamanya. Aku memang gila. Tentu saja aku gila. Bukan kau yang bilang. Kau tidak mencintainya lagi. Hanya tersisa kasih sayang keluarga. Bukan kamu yang bilang. Ya, hanya dengan bersamaku, baru benar-benar merasa dirimu masih hidup. Tolong kembalikan Feng Huan padaku. Nona Huo, Aku belum selesai. Nona Huo, pukul aku. Biar kau pukul aku. Aku akan memukulmu. Aku tidak memanggil rekan latihan. Nona Huo, ini aku. Wang Yiyun, Ayo, kita mulai. Ayo. kamu bodoh. Kenapa kamu tidak menghindar? Bagaimana kau bisa melampiaskan emosimu jika aku bersembunyi? Tidak apa-apa, Nona Huo. Aku akan memukulmu. Ayo. Nona Huo, pukul aku. Nona Huo, kalau gitu kamu menangislah. Kenapa aku harus menangis? Menangis bisa membantu melampiaskan emosi. Bagi wanita, memangnya kenapa kalau menangis? Apakah wanita harus menangis? Lebih baik menangis. Sejak kecil aku harus kuat. Terakhir kali aku menangis saat SMP, aku diam-diam membawa Huo Yunya keluar bermain. Tidak memberitahu ayah dan ibu, aku membuat mereka khawatir. Ayahku menamparku. Aku langsung menangis. Apakah pukulanku terlalu ringan? Wang Yiyun, kau gila.
Nona Huo, pelan-pelan. Nona Huo, kenapa kau bersembunyi? Bukankah kamu melawan pukulan? Aku mengungkap identitas asli Zhao Fenghuan. Jelas-jelas melakukan hal yang benar. Tapi kenapa kakakku tidak senang sama sekali? Ini bukan yang kuinginkan. Jadi kau bertemu Nona Huo kemarin? Benar. Menurutmu kebetulan tidak? Kami bertemu secara kebetulan kemarin. Dia sangat keren kemarin. Hanya saja pengorbanannya sedikit besar. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, aku yakin dia bisa keluar sendiri. Kuharap dia bisa segera keluar. Giliranmu. Jenderal, Kakak sepupu, kenapa Master tidak datang? Paman, kakak pembaruan kemarin terputus. Apa? Itu sebabnya dia tidak datang ke kantor. Pasti karena Nona Huo. Nona Huo. Kalau begitu cepat pergi ke rumahnya. Aku pergi ke rumahnya. Apakah cocok? Apa yang tidak cocok? Kau asistennya, dia pergi ke rumahmu sebelumnya. Masuk akal. Di saat seperti ini bisa menyelamatkan novel kakak. Yang bisa menyelamatkan kakak, hanya kamu. Kenapa kamu datang? Sebagai asistenmu, aku datang melihatmu. Rambut emas yang sangat imut. Berapa usiamu? 2 tahun. 2 tahun. Kalau begitu, kau akan menjadi anak muda. Ada apa dengan tuanmu? Aku juga tidak tahu. Bagaimana kamu menjadi anjing? Minumlah. Terima kasih. Sama-sama. Colin bilang, novelmu terputus lagi. Semua orang mencemaskanmu. Aku baik-baik saja. Mau jalan-jalan? Baik. Huo Yunya, kamu membantu kakakmu menyingkirkan pria brengsek. Bukankah ini hal yang baik? Tapi hasilnya membuat kakakku sedih. Terkadang saat mengetahui kebenarannya, pasti akan disertai dengan penderitaan, tapi hasilnya tetap bagus. Pikirkanlah, jika bukan karena kau menyadari ada masalah dan menemukan kebenarannya, mungkin saat ini Nona Huo benar-benar bertunangan dengan Zhao Fenghuan. Setelah menikah, baru menyadari Zhao Fenghuan ternyata orang seperti ini. Takutnya saat itu Nona Huo akan menyalahkanmu. Kenapa tidak memberitahunya lebih awal? Itu sebabnya aku benar. Benar sekali. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri, juga harus percaya pada kakakmu. Kenapa kau menatapku seperti itu? Aku baik-baik saja. Masih yang ku kenal selama ini adalah Nirozu. Seolah-olah kau sudah lama mengenalku. Benar. Babi kecil? Siapa yang menyuruhmu memanggilku babi kecil? Kakakku. Akhirnya, kau membalas teleponku. Kau meneleponku lebih dari 20 kali. Jika aku tidak mengangkatnya, teleponku akan meledak. Aku senang kau tahu. Terima kasih, adik. Kali ini, kasus yang seharusnya Yukio Being terima sudah gagal. Aku harus membuat mereka khawatir. Aku ingin menebusnya. Apa yang ingin kau lakukan? Kau akan tahu nanti. Sampai jumpa. Ada apa? Kakakku ingin mengajak semua orang keluar. Benarkah? Benarkah? Sudah kuduga. Alexander, lihat betapa bahagianya dirimu.
Alexander, namanya Alexander. Benar. Alexander, kau benar-benar berlebihan seperti tuanmu, benar kan? Alexander, Bukan, apakah Nona Huo akan datang? Nona Huo pasti akan datang. Kita tunggu sebentar lagi. Bagaimana jika dia tidak datang? Master, bagaimana jika Nau menelepon Nona Huo? Tanyakan padanya. Sudah datang. Astaga Nona Huo, kau terlalu tampan. Permintaannya gagal. Maafkan aku. Jadi, datanglah ke sini. Bersenang. Suara tembakan tadi. Kakakku yang menembak. Aku kembalikan kepada kalian semua. Siap baju untuk bertempur. Kenapa masih bengong? Mulai. Hanya pemanasan. Jangan terlalu terkejut. Pacar masa depannya sangat menyedihkan. Kau tahu apa? Cepat sembunyi. Yuehu, hati-hati. Tidak apa-apa Yuehu, aku bersedia berkorban untukmu. Aku akan membalaskan dendam. Astaga, di mana Xiaoyan? Balaskan dendamku. Aku akan berusaha sebisa mungkin. Hati-hati. Jangan khawatir. Aku menyerah. Nona Huo, jangan pukul aku. Semoga berhasil. Semuanya beres. Yan, Ayo, cobalah. Aku sudah lama tidak. Dengan teman-teman, menyenangkan sekali. Aku juga. Aku sibuk bekerja dan bekerja paruh waktu. Terakhir kali begitu senang dengan teman. Entah kapan. Nona Huo, cobalah arah yang aku racik untukmu. Bersulang untuk masa lalu. Jangan menunduk lagi. Bawa semua kekhawatiran dan kesedihan. Bagaimana? Bagus. Benar? Bagus. Nona Huo tidak kecewa lagi. Obsesi adalah keberanianku. Ketika kau resah, ingatlah. Aku ada untukmu. Nona Huo, coba lagi arak yang aku racik untukmu. Ini asam sekali. Kamu tidak bisa menyesuaikan malah asal-asalan. Dasar. Tidak apa-apa. Mau coba asam manis pahit pedas asin. Kehidupan ini Benar, Nona Huo benar. Bukan masalah besar. Ada banyak pria baik. Ayah, tidak apa-apa. Jangan menghindarinya. Aku terlalu memikirkan cinta. Kita berdua seperti dua roda gigi, menggigit secara mekanis dan berputar bersama. Sampai suatu hari tiba-tiba terlepas dari lintasan. Baru menyadari sudah berkarat. Tidak cocok. Hari itu, aku melihatnya. Aku merasa, kenapa dia begitu asing? Huo, Kenapa tiba-tiba begitu serius? Aku sudah mengatakannya. Aku merasa jauh lebih baik. Sungguh. Jadi hari ini, aku sangat berterima kasih kepada semuanya. Aku bersulang untuk kalian. Aku habiskan dulu. demi hari ini. Demi Nona Huo, aku juga bersulang. bersulang. Ayo, Nona Huo.
Aku bilang ini, araknya habis. Yan, ayo, kita pergi ambil arak lagi. Ayo. Ambil lebih banyak. Aku pergi ambil sate lagi. Sate ini juga hampir habis. Ambil sate sayap ayam lagi. Tidak masalah. Yunya, jangan hanya menjagaku. Jaga Rozu. Nona Huo, Jangan panggil aku Nona Huo lagi. Jangan sungkan. Panggil Kak Yuehu aja. Kak Yuehu, 2 ekor lebah kecil. Terbang di padang bunga. terbang ke kiri, terbang ke kanan, terbang. Terbang. Kamu salah lagi. Kenapa kamu selalu menang dariku? Aku tidak hanya ingin menang darimu. Aku juga ingin mengalahkan kalian semua. Aku mabuk. Aku mau pulang istirahat. Laoshi, Yan, itu aku bicara denganmu. Taktik menembak tadi. Laosi kembali. Kalian sungguh tidak bisa kalian... Nona Huo, aku akan bermain denganmu. 2 ekor lebah. Terbang di padang bunga. Terbang ke kiri, terbang ke kanan, terbang. Bukankah begitu? Wang Yiyun, aku sangat pendendam. Kau pasti bodoh. Kak, minum. Kak, jangan main lagi. Kembali ke kamar dan istirahat. Apa? Sudah aku bilang minum sampai mabuk. Aku akan minum sampai jam berapa hari ini. Di mana anggurnya? Kamu minum gelas itu dulu. Nanti kita datang lagi. Baik, Minum sampai mabuk. Kak, jangan minum lagi. Bangun ikut denganku. Wang Yiyun, Kau juga jangan minum lagi. Lanjutkan. terbang. Kak Yuehu, bersulang, Terbang. bersulang. Pelan-pelan. Ayo, Kak. Sudah dewasa, masih minum begitu banyak. Terbang. Terbang. Di mana Wang Yiyun? Minum sampai seperti ini. Kenapa masih terbang? Itu kamu. Jangan pergi. Kita lanjut minum. Melihatmu seperti ini, masih kalah dari permainan saat kecil. Seperti bermain curang, sama persis. Benar-benar tidak berubah sama sekali. Jangan muntah. Masih ingin muntah? Sudah begitu lama? Akhirnya aku menemukanmu. Kau masih sama seperti dulu. Tulus. Imut. Baik hati. Sudah bertahun-tahun, aku tidak melupakanmu. Kenapa kamu tidak mengingatku? Aku ingat. Aku ingat. Minum bir adalah cara terbaik. Inspirasi untuk menulis. Kenapa kau tertawa? Jangan menatapku seperti itu. Kau mabuk. Kau benar-benar mabuk. Istirahatlah. Istirahatlah. Tunggu sebentar. Ada apa? Berhenti. Kau, Ada apa? kenapa aku tidak asing dengan wajah ini? Apa yang kau lakukan? Kau sangat keren. Bodoh kau baru menyadarinya.
Sadarlah, Aku sangat sadar. kau sungguh sudah sadar. Apa yang ingin kau lakukan? Aku sudah ingat. Oh, Yunya. Apakah kamu sudah siap? Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Aku ingin menjadi dewimu. Ni Rozu, kau sedang bermain api. Selamat malam, babi kecil. Saat bangun sakit kepala, jangan lupa minum obat pengar. Aku pergi dulu, babi kecil. Aku sangat sadar. Ni Rozu, kau sedang bermain api. Apa yang kulakukan semalam? Aku
melakukan ini untuk misi yang kuminta. Kurasa itu tidak berlebihan. Tidak. Tidak. Tidak keterlaluan. Guru Huo sudah datang. Mari silakan duduk. Semuanya sudah datang. Kalau begitu aku bicara dulu. Ini adalah rencana pengembangan masa depan UQ Biying. Kalian lihat dulu. Ambil semuanya. Ini ada listrik atau tangan panas. Aku tuangkan air untukmu dulu. Sudah main. Minum juga sudah minum. Semuanya tenang. Malas-malasan seperti apa? Satu persatu. Terima kasih. Sepertinya Guru Huo sudah resmi bergabung dengan tim kami. Mari kita bicarakan tujuan besar UQ Biying yang harus ditepati. Kita ada permintaan. Apa yang terjadi? Apakah ada yang mendengarkan pemimpin berbicara seperti ini? Mabuk? Pengingat Xiao Yan masuk akal. Ini, kemarin kita masih tenggelam dalam lautan yang bahagia. Hari ini, segera memulai bisnis yang serius. Perubahan emosi kalian memang agak kaku. Kalau begitu aku lihat hari ini. Baik. Bukan. Kalau begitu lanjutkan apa besok? Saya lama tidak bertemu, Yunya. Kamu panggil aku Huo Yunya saja. Kamu tiba-tiba mengajakku ke sini. Ada masalah apa? Kita teman lama. Kau pasti punya banyak waktu luang. Omong-omong, apakah penulis besar kita? Apakah ada karya baru yang akan dirilis? Ku dengar dari berita, engkau pergi ke sebuah firma hukum yang memiliki data. Aku lihat dalam wawancara, kau masih punya seorang asisten, bos bernama Niro Zhu. Caramu berinteraksi dengannya tidak biasa. Apakah kamu tertarik padanya? Omong kosong. Tapi sebenarnya tidak apa-apa menyukai seseorang. Jadi kenapa kau mencariku? Aku mungkin menyukai seseorang. Maaf, jika tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Huo Yunya, aku menyukaimu. Aku serius. Sebelumnya saat perusahaan memecat kami berdua, aku tidak menolaknya. Karena aku memang... Tunggu sebentar. Kau bilang sudah lama mengenalku. Tapi kurasa kau tidak mengenalku. Kita tidak cocok. Maaf, aku masih ada urusan lain. Aku akan pergi. Terima kasih untuk americanomu. Halo Colin, datanglah ke rumahku sekarang. Colin, kamu seperti ini, sedikit ekstrem. Bukankah kamu menyuruhku segera datang ke rumahmu? Jangan bergerak. Jangan bawa busa di kepalamu ke sofaku. Apa yang terjadi? Bukan aku, Mario.
Mario akhirnya punya adegan emosional. Tapi kau tahu, dia tidak punya pengalaman dalam hubungan. Bagaimana cara membuat gadis itu menyatakan perasaannya kepada Mario? Mario menyukai gadis itu. Mario berpikir, itu bukan tak mungkin. Kalau begitu, Mario harus menyerang. Tidak. Dia Mario, yang hebat. Bagaimana bisa dia menyatakan perasaannya? Kak, kurasa pertama kita harus memastikan cewek itu menyukai Mario atau tidak. Ada yang bisa menahan pesona Mario. Benar juga. Kak katakan secara spesifik apa yang akan terjadi di antara mereka. Kira-kira seperti itu. Tidak melakukan apa-apa. Nirozu, apa kau malu untuk memberitahuku? Malu? Benar-benar tidak melakukan apa-apa. Sungguh. Nirozu, kau terlalu pengecut. Yining, apa yang kau pikirkan? Aku ingin bertanya apa yang kau pikirkan. Aku tidak tahu. Jadi, aku ingin bertanya. Kamu bantu aku analisis. Baik. Sebenarnya, hal ini sangat sederhana. Kak, jangan bicara lagi. Aku tahu semuanya. Apa yang kau tahu? Kau menyukai Nirozu. Bagaimana mungkin dia menyukaiku? Tunggu. Siapa bilang itu Nirozu? Kak, jangan berpura-pura lagi. Tapi, Kak, aku beritahu. Nirozu, dia tidak mungkin menyukaimu. Kenapa? Aku sangat sempurna. Kenapa dia tidak menyukaiku? Beri aku alasan. Tidak mungkin. Kakak, tidak ada gunanya kamu sempurna. Tidak ada alasan. Tidak. Hanya sedikit gugup. Kalau begitu, aku tanya lagi. Apakah jantungmu berdetak? Jika tidak, aku akan mati. Jangan terlalu ekstrem. Maksudku adalah detak jantung yang cepat. Seperti dor-dor-dor gitu. Aku tidak memperhatikan ini. Kalau begitu, kakak akan mengajarimu hari ini. Memberitahumu apa yang dinamakan hati yang berdebar-debar. Besok kamu ikuti caraku. Dengan caraku. Coba dulu. Seharusnya aku tidak memanggilmu. Kembali. Kak, lihat aku sudah datang. Cuci setengah. Bagaimana kalau aku serbu di sini? Menghilang. Baik. Apakah begitu jelas? Pertama, jika kau menyukai seseorang, bertatapan selama 5 detik. Jantungnya pasti akan berdebar. Lalu jika jantungmu berdebar, artinya kau menyukainya. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak merasakan apapun. Masih tidak mengakui menyukaiku? Bagaimana jika setelah aku bertatapan dengannya, aku masih tidak merasakannya? Kalau begitu, lakukan kontak fisik. Jika kau menyukainya, kontak fisik juga akan membuat jantungmu berdebar. Misalnya, seperti ini. Atau begini. Untuk memperluas dan memperkuat apa yang diinginkan. Membuat kejayaan baru. Ini. Masih harus dilanjutkan. Isi rapat sebelumnya. Apa yang kau lakukan? Karuzu kau? Dari mana keberanian? jantungku berdebar. Namun Wang Yiyun sangat terkejut. Kenapa aku merasa dia menakutiku? Apa maksudmu?
Aku tidak akan memberitahumu. Saling bertatapan. Sentuhan fisik. Jadi, apa lagi yang ingin kau lakukan? Jika kau tidak merespons apapun, maka hanya bisa berpelukan dengan nyata. Jika kau menyukainya, jantungmu akan berdebar. Dia belum merespons. Aku sungguh tidak menyukainya. Ternyata kamu bukan tidak bereaksi, tapi responsmu terlalu lambat. Namun, ini membuktikan kau menyukainya. Benar. Siapa yang lambat? Aku tidak punya pengalaman. Itu tidak membuktikan aku menyukainya. Kau tahu jawabannya. Menurutmu, apakah dia juga menyukaiku? Masalah ini, kamu tidak perlu ragu lagi. Aku katakan padamu, tidak mungkin. Kenapa? Karena kalian berdua, satu di langit, satu di bawah tanah. Ini sama sekali tidak mungkin. Apa dia seburuk itu? Kakak, maksudku kau di bawah tanah. Bukan, kau tidak tahu. Gadis-gadis di sekitar sebelumnya, seperti apa? Kau pernah dengar artis wanita yang selalu bekerja sama dengannya? Tang Yigi. Mereka berdua memiliki skandal lebih dari sekali. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba mengubah selera dan menyukaimu? Tapi tidak apa-apa. Standar pria idaman terlalu tinggi untukmu. Baiklah, kau akan melupakannya dalam beberapa hari. Pada saat itu, kita cari target baru lagi. Pacar? Halo. Baiklah. Ruzu, aku ada urusan hari ini. Tolong tutup tokoku. Aku pergi dulu. Pelan-pelan. Jangan lupa tutup. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kupakai untuk berkencan? Halo, ini adalah penginapan hewan peliharaan Koterien. Ada yang bisa kubantu? Kenapa kau di sini? Alexander sakit? Tidak.
Lalu kenapa kau di sini? Berhenti. Bisakah kita berhenti menari waltz? Adegan yang familiar ini. Apa yang kau lakukan? Jadi, tidak ada yang ingin kau katakan kepadaku. Maksudmu itu, aku mabuk malam itu. Aku minta maaf. Aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku tidak akan pernah menipumu. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Aku mengerti perkataanmu lain di hati. Aku bisa mempertimbangkan. Kau tak sakit kan? Mungkin karena aku yang tidak normal dan ramah, membuatmu sulit menerimanya. Aku akan mengatakannya lagi. Aku bisa mempertimbangkan untuk menerimamu. Bukan. Kamu terima aku. Jadi bersiaplah untuk menyatakan cinta padaku. Kamu ingin aku menyatakan cinta padamu? Huo Yunya, kenapa aku harus menyatakan cinta padamu? Karena kamu menyukaiku. Maaf, kau bukan tipeku. Tipe. Aku tahu kau berusaha mencernanya. Jadi, aku mencari alasan untuk menundanya. Tapi itu bukan alasan. Aku pikir aku bisa melakukan dalam semua jenis. Baik, aku akan memberitahumu dengan jelas. Aku menolakmu. Menolakku. Ini tidak mungkin. Kau tidak punya alasan. Aku menyukai seseorang. Apakah ini termasuk sebuah alasan? Bangun. 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 Meski sudah lama, meskipun tersiksa oleh sakit, tatapan Jenny masih jernih. Jawabannya mengejutkan Mario dan Julie. Pada hari kami bertemu lagi, Brown tidak menyatakan perasaannya kepada Jenny. Aku seharusnya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk membuktikan padanya apakah dia menyukaiku. Tidak. Apa yang harus aku buktikan? Kenapa aku meragukan diriku sendiri? Aku memberinya kesempatan untuk menunjukkan perasaannya kepadaku. Orang yang kusukai, yang dia sukai bukan aku. Orang sehebat aku berada di sisinya. Bagaimana mungkin dia tidak menyukaiku? Lalu, siapa orang yang dia sukai? Aku sangat kesal. Aku tidak menyangka kemajuan kreatifnya akan begitu baik. Aku tidak menyangka kemajuan kreatifnya akan begitu baik. Ruzu, Kecilkan suaramu, Yining. Aku tuli karena kau. coba tebak. Apa yang terjadi? Kubu fans heboh. Wah, bagaimana kamu tahu? Adalah pria idaman. Huo Yunya, Aku kirimkan fotonya padamu. Cepat lihat. Ruzu meski fotonya kabur. Tapi aku bisa melihat wajah pria idamannya. Wanita di seberang tidak tahu. Hei Ruzu, apakah wanita di depannya? menurutmu dia bisa tersenyum seperti itu kepadaku? Hai, dari postur tubuhnya aku tahu itu bukan kau. Ruzu, kau memang menyukainya. Jangan terjebak. Siapa yang terjebak? Hanya dengan siapa, apa hubungannya denganku? Gitulah, tutup. Aku mau tidur. Akhirnya bisa menonton drama dengan tenang. Lihat apa?
Apa? Berkencan dengan wanita lain, masih ingin aku menyatakan cinta padanya? Woyun, ya jadilah manusia. Apa maksudmu, Buding? Jangan-jangan kamu juga sama seperti Yining? Pikirkan, aku benar suka dia kah? Berita terbaru, wanita itu pasti Tang Yiyi, aktris populer. Ruzu, jangan menyebarkan ini ke siapapun. Itu akan memengaruhi pria idamanmu. Bangun, Buding. Maaf. Maaf. Wang Yiyun belakangan ini selalu melihat ponsel. Apakah kau benar-benar berpacaran? Tidak. Apa dia benar-benar berpacaran? Setelah 2 pertemuan sebelumnya, aku yakin kita sudah melakukan yang terbaik. Hari ini kita langsung ke topik. Aku memutuskan untuk mengatur sebuah tugas. Kita memiliki firma hukum yang membutuhkan perlu membuat sebuah akun publik. Selain pengetahuan hukum online, masih perlu membuka sebuah program. Konten utamanya adalah pengarahan online tentang masalah perasaan rakyat. Ini akan membantu menarik dan memanfaatkan pelanggan potensial. Juga bisa membantu. Perasaan. Sekarang orang tidak bahagia adalah penyakit umum. Dan banyak alasan tidak bahagia. Karena kurang emosional. Menurutku, perasaan adalah faktor yang tidak bahagia. Dari segi perasaan maupun hukum, kita bisa membantu orang lain. Inilah arti keberadaan jika ada permintaan. Siapa yang bertanggung jawab atas kolom ini? Menurutku, serahkan pada Ruzu dan Guru Huo untuk sementara. Kenapa? Aku bisa menulis. Misi, Aku tidak mau. kau. Kak Ruzu, kurasa kau sangat cocok menulis ini. Karena kau menulis banyak artikel emosional. Aku tahu kau tidak menyukai. Siapapun, tentu saja. Tidak ada yang menyukaimu. Tapi karena itu, kamu adalah kandidat yang paling cocok. Karena kamu penuh harapan dan antusias terhadap perasaan. Aku percaya padamu. Kamu pasti bisa berpasangan dengan Guru Huo, menyelesaikan misi dengan sempurna. Lawang, dari mana kau tahu? Aku penuh gairah dan harapan terhadap perasaan. Karena kamu masih jomblo. Jomblo. Tak ada yang suka. Kamu, Lawang, kau keterlaluan. Sudah. Kamu lihat Guru Huo tidak ada komentar. Aku sudah bilang aku orang yang begitu sempurna di depan mata. Bagaimana dia bisa menyukai orang lain? Sudah diputuskan. Baik. Huo Yun ya? Kenapa kamu di sini? Jalan-jalan di supermarket. Anda penulis sebesar ini masih pergi ke supermarket sendiri. Bukankah semua urusan Anda kepada Colin menyelesaikannya? Hari ini aku ingin pergi ke supermarket. Tidak boleh. Terserah. Kau sengaja mengacau ya? Tidak. Ini tidak baik untuk kesehatanmu. Kau tidak seharusnya makan, kau harus patuh. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Lagi pula, kau tidak akan mati jika memakannya sekali. Kau tidak akan mati jika tidak makan kali ini. Kau sungguh ingin makan? Tunggu aku. Tunggu apa? Tunggu buah ini mekar sendiri. Bukan urusanmu. Aku akan makan apapun yang ku mau.
Kau sungguh ingin makan? Maaf, aku sengaja. Ceroboh. Jika tidak ada aku, apakah kau akan jatuh? Bisakah kau berhenti mengikutiku? Aku tidak mengikutimu. Kau mau kemana? Aku yang bayar. Nirozu, kenapa kau merepotkan sekali? Rozu. Roju, Apa kamu tidak lihat aku sedang bekerja? aku membawa Alexander untuk pemeriksaan kesehatan. Ada apa dengan Alexander? Ia sakit? Lihat saja sendiri. Kata dokter, semua indikator kesehatan Alexander normal. Tidak ada masalah. Tentu saja, anjingku. Pasti sehat secara fisik. Lalu kenapa kamu membawanya untuk pemeriksaan? Pemeriksaan rutin. Sekarang sudah bisa pergi? Rozu, Apa kamu masih ada urusan lain? Aku sedang sibuk bekerja. Kamu tidak lihat. Pergi. 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 kamu lihat lagi. Pergi. Bukan kamu lihat dulu? Apakah bulu Alexander berkilau? Ayo. Apakah suaranya cukup keras? Lihatlah sejenak. Lihat. Apakah suaranya cukup keras? Ayo. Tidak ada yang berani menolak saya. Halo, Yunya, apakah kamu sedang sibuk? tidak sibuk? Lalu bagaimana? Asisten saya cuti hari ini dan saya tidak bisa menghubunginya. Anjing saya sakit lagi, saya tidak tahu harus bagaimana. Anjingmu sakit? Kenapa kamu kembali lagi? Membawa anjing ke dokter? Kan saya sudah bilang, Alexander tidak sakit. Anjingnya yang sakit? Perkenalkan diri, saya Tang Yiyi. Halo, saya Nia Roju. Huo-Yun ya, sering membicarakanmu. Kau ini Huo-Yun ya? Apakah kamu lagi membicarakan buruk tentang saya? Jangan bicara sembarangan, tanpa bukti. Apakah kedatangan saya menyebabkan masalah untuk kalian? Tidak. Miss, Tang, apa yang terjadi dengan anjingmu? Kemarin dia baik-baik saja. Hari ini setelah bangun tidur, dia terus-menerus muntah. Saya sudah tidak tahu harus bagaimana. Jadi saya telepon minta bantuannya. Tidak apa-apa, beri saja dia padaku dulu. Dia baik-baik saja kan? Tenang saja, Miss Tang. Dokter bilang itu karena pergantian musim yang menyebabkan gangguan pencernaan. Minum obat tepat waktu, beberapa hari lagi akan sembuh. Kalian juga harus memperhatikan makanannya. Terima kasih banyak, Miss Ni. Nah, semua ini kelalaian saya. Dokter memberinya beberapa resep. Ini resepnya, silakan dilihat. Tidak ada masalah. Saya akan pergi mengambil obatnya. Tolong Tuan Huo yang terhormat, bantu ambilkan obatnya. Kenapa? Bukankah kamu melihat Miss Ni sudah sibuk sepanjang hari? Kenapa kamu tidak sedikit pun merasa iba? Kalau begitu tolong bantu. Ambilkan obatnya Tuan Huo yang terhormat. Cepatlah. Sebenarnya saya kira kamu dan Huo Yunya adalah orang yang sama. Sama-sama narsis dan cerewet ya. Kamu juga merasa dia narsis dan cerewet. Saya sangat setuju. Apakah Anda berkenan menceritakannya kepada saya? Huo Yunya yang saya kenal? Miss Tang, apakah kamu khawatir? Jangan khawatir, cuma ngobrol santai saja. Kalau begitu saya akan cerita. Waktu pertama kali saya bertemu dengannya, saya pikir orang ini gila. Gila? Yang dari rumah sakit mana? Pertama kali saya bertemu dengannya, itu benar-benar mengubah pandangan saya. Tapi lama-kelamaan, saya baru sadar, dia cuma orang besar yang bodoh. Orang besar yang bodoh? Dia memang terlihat dingin dari luar, tapi sebenarnya hatinya cukup hangat. Dulu dia, kalau bisa ngomong satu kata, dia nggak akan ngomong dua kata. Beda banget dengan sekarang. Ngomong terus,
Nggak berhenti-berhenti. Suaranya mengganggu banget, saya sampai jengkel dengannya. Kamu suka Huoyun? Ya, Nggak. Gimana mungkin saya suka dia? sebenarnya saya sudah menyatakan perasaan pada Huoyun ya. Wah, selamat ya. Tapi saya ditolak. Kok bisa? Kamu kan luar biasa. Tapi luar biasa. Dan suka itu dua hal yang berbeda. Roju, aku mau komplain ke klinik hewan kalian. Waktu pengambilan obat terlalu lama. Oh, lihat deh. Cinta itu memang begini. Kau datang tiba-tiba, pengen ngindar pun susah. Kalian berdua ngomongin apaan sih? Kamu pikir terlalu banyak. Aku cuma mau bilang makasih. Udah bantu nemuin klinik hewan yang bagus. Tapi juga makasih untuk Rozu. Udah bantu selesain masalah besar. Oke, aku duluan ya. Dadah. Yuk. Jadi tadi kalian ngomongin apa? Suara apa tuh? Si tinggi gendut. Jangan pikirin itu dulu. Cepat anterin dia. Cepat sana. Hari ini makasih ya. Anjingnya udah sembuh. Nggak apa-apa. Oke. Aku nggak ganggu kalian lagi. Semoga lancar. Aku duluan ya. Yuk. Hahaha. Soal suka sama Ni Rozu, sebegitunya ketahuan ya. Hei kak, novelmu semakin bagus. Hal kayak gini perlu dikasih tahu. Iya deh, aku sok tahu. Besok bawa buah segar ya. Oke sip. Dadah. Eksklusif artis wanita Tang Yiyi punya pacar rahasia. Tang Yiyi dan Yun Juantian ya. Berpacaran diam-diam selama bertahun-tahun. Apaan sih? Rozu, kamu kok di sini? Kakak Yuehu, kok datang? Ya, siapa lagi kalau bukan adik brengsekku? Lagi-lagi jadi bahan gosip sama Tang Yiyi. Rozu, Karena rumor itu, jangan-jangan kamu kesel. nggak kok. Rozu denger ya. Perusahaan Tang Yiyi itu emang suka banget bikin skandal palsu. Hari ini, aku sengaja ajak Colin ke sini buat ngasih peringatan. Jangan biarin mereka terus-terusan bikin gosip ginian. Jangan dipikirin. Adikku itu sebenarnya nggak suka sama Tang Yiyi. Dia suka atau enggak sama Tang Yiyi? Emang ada hubungannya sama aku? Aku nggak peduli. Kamu nggak bisa sembunyiin perasaan kecilmu itu dariku. Masih tidak bisa menipuku? Kak? Aku tahu salah. Kali ini pasti aku selesaikan. Aku nggak akan biarin kakak digosipin lagi sama Tang Yiyi.
Urus sendiri aja sama si brengsek itu. Udah, aku mau ajak Rozu jalan-jalan. Jangan ada yang ganggu kami. Rozu, adikku bikin kamu kesel ya? Aku ajak kamu jalan-jalan. Aku... Ayo pergi. Kak Yuehu marahin aku lagi. Ada gosip baru muncul. Gosip? Gosip apa? Terungkap pacar rahasia bintang Tang Yi. Tang Yi dan Yun Juan Tianya. Diam-diam pacaran bertahun-tahun. Akhirnya aku ngerti. Kenapa dia marah? Nih Rozu, mana? Dia diajak jalan-jalan sama Yuehu. Bilang jangan ganggu mereka. Kak. Barang yang kubilang, Udah aku taruh di mobil. Kak mau kemana? gak ada asisten, gak bisa kerja. Rozu, main tinju jangan kayak gitu. Nanti pergelangan tanganmu cedera. Lihat aku. Coba lagi. Lebih baik kan? Ayo lagi. Ayo. Aku nggak kuat lagi. Udah capek. Gimana? Keluarin emosi lebih enak kan? Lebih enak. Yuk kita istirahat dulu. Baik. Ayo. Rozu, jujur sama aku. Apa kamu suka sama adikku? Punya keinginan? Kak Yuehu, jangan ganggu aku dong. Aku bukan ganggumu. Aku serius nanya. Kak Yuehu, aku boleh tanya sesuatu. Kamu rasa seorang... Gimana caranya tahu kalau seseorang suka sama orang lain? Tentu saja, ini tergantung pada orangnya. Suka itu, seringkali kita tidak sadar. Menurutmu bagaimana? Saya hanya merasa menyukai seseorang itu cukup merepotkan. Kamu pasti suka sama adik saya. Saya tidak. Saya ambil telepon sebentar. Halo Yining, kamu kenapa sih? Tidak pernah balas pesanku. Rozu, saya takut. Saya tidak berani pulang. Kamu di mana? Ayo, duduk dulu. Ada apa? 2 hari ini, saya terus diikuti seseorang. Apa? Siapa itu? Mantan pacarku. Hari itu adalah ulang tahun 2 bulan pacaran kami. Kami makan bersama untuk merayakannya. Saya minum alkohol di jalan saat dia antar saya pulang. Apa? Dia sedang mengintip privasimu. Lalu bagaimana? Saat itu, saya sudah sangat yakin ingin putus. Karena saya merasa itu sangat menakutkan. Setelah putus, tidak ada kejadian aneh lagi. Sampai 2 hari yang lalu, saat saya membayar di restoran, pelayan itu bilang, pacarmu sudah bayar untukmu. Saat itu, saya cuma merasa jantungku berdebar kencang. Tengah malam tadi, dia mengetuk pintu dan membawa makanan. Saya bilang tidak mau. Dia tetap menunggu di depan pintu rumah saya. Pagi tadi saya kira dia sudah pergi. Ternyata dia masih ada di bawah apartemen saya. Saya hampir tidak bisa keluar karena dia terus menunggu. Rozu, Tidak apa-apa. saya benar-benar tidak berani pulang. Jangan takut, saya ada di sini. Rozu, pasti dia lagi. Bagaimana Rozu? Jangan takut, saya ada di sini. Saya akan lihat dulu. Kamu tunggu di sini. Siapa itu? Kenapa kamu datang? Ini adalah kaleng yang saya buat sendiri. Untukmu, saya ingin mengatakan sesuatu padamu. Dia siapa? Masalah cewek jangan urus itu dulu. Kamu pulang aja dulu. Saya ingin bilang, Jangan bilang lagi. Besok aja kita bicarakan. Saya akan ambilkan air untukmu, Yining.
Kalau begitu, hari ini kamu tinggal di rumah saya dulu. Apapun yang terjadi kita bahas besok, gimana? Huoyun, ya nggak capek apa? Huoyun ya? Kapan berhentinya? Halo, Yining, keluar. Yining, saya tahu kamu bersembunyi di sini. Hari ini saya bilang, kita berdua nggak akan putus. Kamu maunya gimana biar bisa melepaskan saya? Saya sangat mencintaimu. Kenapa kamu selalu menghindari saya? Itu bukan cinta. Pergi, kamu nggak diterima di sini. Yining, cinta saya padamu. Bagaimana dia bisa mengerti? Kamu mau pergi atau tidak? Kamu seharusnya tahu, di ponsel saya ada banyak barang berharga kan? Kalau kamu benar-benar mau putus sama saya, foto-foto itu mau dibawa kemana ya? Kasih itu ke saya. Anjing, kasih itu ke saya. Rozu. Pervert. Kalau kamu nggak pergi, saya lapor polisi. Lapor polisi. Laporin aja. Yining, kamu masih berani minta bantuan pria lain. Tidak apa-apa kan? Hati-hati. Huoyun ya. Kenapa kamu diam aja? Cepat, lapor polisi. Duduk tegak. Huang Xiao benar-benar menyebalkan. Gimana kalau wajahnya rusak? Bukannya karena orang-orang bodoh seperti kamu yang membuka pintu. Saya kira kamu ada di luar. Jadi saya buka pintunya. Putar badan. Kenapa wajahmu merah? Gak kok, Seluruh wajahmu merah. ini karena hormon bahagia naik. Ini senang, ini bukan malu. Kamu malah senang dipukul. Saya senang karena sekarang matamu hanya ada saya. Nih, Rozu, saya suka kamu. Apa? Saya bilang, saya suka kamu. Tadi pagi masih sama Tangi. Itu cuma gosip, semua bohong. Terus, kenapa pagi tadi kamu nggak ngomong sama saya? Kamu nggak kasih kesempatan. Jadi jawabannya apa? Saya. Kamu lapar kan? Saya masak mie untukmu. Kenapa pipimu panas banget? Hampir aja saya tergerak. Nierozu. Kenapa kamu begitu dangkal? Kan cuma tinggi sedikit, tampan sedikit, pakaian bagus sedikit. Kamu kenapa? Dia bilang dia suka aku. Nggak mungkin kan? Sadar dong. Jangan begitu narsis. Satu telur, dua telur.
Kenapa? Lantai dingin, pakai sepatu. Saya mau ke kamar kecil dulu. Kenapa dia bisa membuat kamar sekacau ini? Begitu banyak part-time. Nggak capek apa? Kamu lagi ngapain di kamar ini? Semua ini kamu yang bereskan? Iya. Saya nggak sentuh sama sekali. Makan-makan. Cepat. Coba pasti enak banget. Mie, instan, ini bisa dimakan. Gimana nggak sehatnya? Halo, tuan muda ini. Saya sangat mewah. Mengeluarkan 2 bungkus mie instan terakhir saya untuk dibagi denganmu. Ini apa? Mie instan teman makan. Ini saya yang buat sendiri. Kamu yang buat. Tunggu sebentar. Datang. Ini apa? Lihat aja. Kan ini sehat kan? Gimana ada cewek yang nanam ini? Kamu tahu apa? Makan daun bawang itu bagus buat tubuh. Dan setelah makan bisa tumbuh lagi dengan cepat. Hemat banget. Ini resep rahasia saya. Sebentar. Kamu baru saja potong daun bawang. Kasih saya tangan yang itu. Sudah. Kamu benar-benar bodoh. Lihat aja. Berhenti. Putar-putar. Angkat tiup sedikit. Ini. Gimana, enak nggak? Enak. Sudah belajar? Di dalamnya masih ada kejutan. Gimana? Saya khusus mengeluarkan biaya besar untuk masakin telur buat kamu. 2 biji. Kelihatannya, kamu cukup perhatian sama saya. Apa maksudnya? Tadi di samping tempat tidurmu, saya lihat ada tabel mood. Apa itu berhubungan dengan saya? Siapa yang kasih izin kamu nyontek? Terus siapa bilang itu berhubungan sama kamu? Di atasnya, ada gambar ekspresi frustasi. Bukankah itu hari pertama saya datang ke Yukyubian kan? Itu yang gambar mengayun. Benar kan? Kan waktu kita pergi ke panti asuhan bareng. Dan itu ekspresi terpesona. Apa itu berarti hari itu? Masih mau makan? Saya makan. Itu Yining. Dia bilang. Dia sudah pulang. Bilang kita nggak usah khawatir. Hari ini sangat berat buat dia. Tapi untungnya sudah lewat. Terus hari ini buat kamu, gimana? Saya. Kenapa? Saya suka kamu. Jadi hari ini, perasaan kamu gimana? Huoyun. Ya, kamu masih makan nggak? Saya makan. Boleh kan? Kalau saya makan, kasih saya. Makan ini dulu. Enak kan? Enak.
Terima kasih hari ini. Kamu dulu deh. Terima kasih atas minyak hari ini. Saya makan dengan senang hati. Saya juga merasakan perhatianmu. Kalau begitu bagus. Segera pulang ya. Mulut manis hati kasar. Baik, kalau begitu saya pergi dulu. Baik. Saya tahu, pasti ada masalah. Hati-hati dengan lukanya. Jangan lupa pakai salep. Baik. Oh ya, saya ada sesuatu buat kamu. Ini, kaleng yang saya buat sendiri untukmu, dari buah segar. Terima kasih. Oke. Jaga diri di jalan ya. Baik. Dadah. Baik. Balik. Dadah. Kok dia lagi? Bodoh besar. Penulis Yun Juan Tianya dan aktris Tang Yi. Bukan hubungan pacaran, harap pihak yang menyebar gosip untuk menjaga sikap. Informasi yang kamu dapatkan semua bohong. Yun Juan Tianya.